Baiklah, perkenalkan nama saya Nicholas Orlando, mahasiswa program studi informatika dari Universitas Katolik Sekuritas. Jadi pada hari ini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas akhir rekayasa perangkat lunak 2. Dan kali ini saya akan mereview dua skripsi. Yang pertama, object oriented dan terstruktur. Yang pertama itu adalah skripsi dengan judul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Inventaris Barang berbasis web menggunakan metode berorientasi objek. Sudah jelas tertulis di deskripsi ini yang dibuat oleh Adri Gunawansyah bahwa skripsi ini menggunakan metode berbasis objek. Langsung saja kita lihat dari daftar isi bahwa di sini terdapat perancangan sistem dengan menggunakan UML, dan sudah pasti bahwa skripsi ini berbasis objek sesuai dengan judul yang tertera. Kita lihat untuk dari perancangan sistem, kita lihat di sini pada bagian perancangan sistem terdapat pada bab 5. Langsung saja kita lihat. Oke, yang pertama itu perancangan sistemnya diawali dengan use case diagram. Pada use case diagram kali ini, itu yang pertama adalah use case diagram sistem informasi inventaris barang dengan entitas, admin, staff, dan pimpinan. Bisa kita lihat di sini bahwa admin dapat melakukan login, manage data user, manage data barang, verifikasi mutasi barang, view laporan mutasi barang, view laporan pemeliharaan barang, dan logout. Dari staff bisa melakukan login di data barang, manage mutasi barang, manage pemeliharaan barang, manage password, dan logout. Untuk pimpinan sendiri dapat login, view laporan data barang, view laporan mutasi barang, view laporan pemeliharaan barang, manage password, dan logout. Dan ini sudah sesuai dengan use case, yaitu entitas yang menunjukkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh entitas dengan prosesnya. Selanjutnya itu digambarkan skenario use case per proses. Di sini sudah tertulis dengan jelas mulai dari use case dan prosesnya. Nah, di sini adalah diagram untuk aktivitasnya sendiri, yaitu untuk login user, untuk login, dan di checklist sistem dan sebagainya untuk melakukan login. Yang akan dibahas pada kali ini adalah pada bagian diagram aktivitas untuk verifikasi mutasi barang. Di sini terlihat bahwa admin dapat melakukan login dan sistem melakukan pilihan untuk mutasi barang dan diverifikasi. Jika ia staff akan mendapatkan izin mutasi. Nah, di sini tidak terdapat alur untuk proses menuju input data mutasi dari staff. Yang kesalahannya di sini yang bisa kita lihat dari buku. Jadi buku yang saya gunakan adalah buku rekayasa perangkat lunak, buku ajar oleh Fitria Nur Hasanah dan Rahmania Sri Untari. Bisa dilihat di sini untuk activity diagram pada halaman 80. Oke, di sini untuk pada bagian activity diagram atau UML, state transition digambarkan oleh sebuah solid line dengan panah. Nah, di sini untuk aktivitas sendiri itu diarahkan menggunakan panah ya. Jadi di sini pada skripsi yang tertera itu tidak adanya arah panah dari izin mutasi ke input data mutasi, sehingga kalau dilihat seperti ini bahwa izin mutasi itu adalah proses terakhir dari verifikasi mutasi barang. Seharusnya itu proses terakhirnya adalah data berhasil diinputkan untuk verifikasi mutasi barang. Nah, itu adalah kesalahan dari skripsi yang saya lihat pada kali ini. Dan untuk
Dari activity diagram lainnya saya lihat itu sudah sesuai dengan uh, referensi yang saya lihat dari buku ajar ini, yang mana memiliki alur proses yang sesuai dan sesuai dengan contoh yang sudah saya lihat di sini. Dan di sini sudah jelas untuk activity diagram yang lain dan sudah tergambarkan dengan baik, namun pada bagian yang tadi untuk proses alur datanya kurang lengkap karena tidak ada tanda panah yang menunjukkan proses selanjutnya. Dan pada sequence diagram juga sudah sesuai, mulai dari login, manage user, dan sampai selanjutnya. Untuk review dari skripsi berbasis objek dengan judul analisa dan perancangan sistem informasi inventaris barang berbasis web menggunakan metode peroleh tes objek cukup, yang ditandai dengan ditemukannya ketidaklengkapan pada alur proses pada activity diagram. Selanjutnya kita akan masuk pada skripsi yang kedua, itu skripsi dengan judul Sistem Informasi Penjualan pada Perusahaan Kue Kering Cahaya Baru Berbasis Web oleh M. Rizky Kristiano dari Universitas Raden Fatah Palembang. Di sini kita lihat pada bagian daftar isi apakah skripsi ini termasuk data struktur atau objek oriented atau berbasis objek. Kita lihat di sini pada daftar isi menunjukkan adanya data flow diagram atau DFD, Entity Relationship Diagram atau ERD, dan flowchart, yang menandakan deskripsi ini adalah terstruktur dengan adanya DFD, ERD, dan flowchart. Langsung saja kita lihat pada sistem. Jadi kita masuk saja langsung. Dan di sini juga dijelaskan untuk notasi atau simbol dari DFD dan dari ERD serta dari flowchart yang digunakan. Kita langsung masuk kepada bagian yang pertama, itu adalah flowchart. Nah, di sini diperlihatkan flowchart dari sistem yang sedang berjalan, yaitu memiliki 3 entitas, yaitu admin, penjual, dan owner. Yang dilihat saat start dapat melihat data stok barang, kemudian cetak laporan keuangan, dan laporan ini adalah hasil dari penjualan, data penjualan yang dimunculkan oleh penjual untuk admin, dan admin akan membuat laporan serta mencetak laporan untuk owner. Itu adalah proses sistem sedang berjalan saat penulis akan melakukan rancangan sistem yang baru terhadap sistem. Nah, selanjutnya ada permasalahan yang pada sistem yang dibuat, dan ini adalah sistem yang diusulkan. Mulai dari start, mengelola transaksi oleh penjual, dan sistem akan memproses. Selanjutnya mencetak laporan, mencetak faktur, dan si pemberi akan menerima laporan jualan dari si admin serta mencetak laporan, dan untuk laporan tersebut diberikan kepada pemilik. Dan di sini untuk alur dari proses sendiri serta notasi yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah atau ketentuan dengan adanya proses, serta di sini kita lihat pada teori yang diberikan untuk flowchart. Di sini notasi yang diberikan adalah untuk simbol dokumen, simbol kegiatan manual, simbol suatu form atau simbol proses, dan simbol penghubung serta simbol garis aliran atau alur, dan sudah sesuai dengan yang digunakan untuk flowchart sistem yang akan diusulkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian diagram konteks. Pada diagram konteks
Ini kita bisa lihat juga ya, seperti pada sumber yang saya gunakan dari buku ajar rekayasa perangkat lunak, kita lihat pada bagian DFD atau data flow diagram, kita lihat pada halaman 49, 50. Oke. Nah, untuk alur dari DFD sendiri itu komponennya adalah entitas atau nama dari pengguna, selanjutnya pada bagian proses. Dan untuk bagian proses itu terbagi menjadi satu input, satu output, satu input banyak output, banyak input satu output, dan banyak satu input banyak input banyak output. Selanjutnya juga kita lihat pada deskripsi ini sudah jelas dan dari entitas melakukan proses ke sistem dan sistem memberikan proses ke entitas kembali pada diagram DFD level 0 untuk sistem yang dibuat yang memiliki entitas admin, penjual, dan pemilik sudah sesuai dengan yang digambarkan. Namun yang perlu dilihat pada DFD ini adalah ketidakjelasan dari detail proses yang dimana di sini terdapat, kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 proses, namun yang terlihat dengan jelas hanya laporan penjualan, data, dan grafik yang lain itu tidak terlihat dengan jelas karena tertutup. Seharusnya itu penulis membuat untuk DFD-nya sendiri itu lebih rapi supaya dapat terbaca dengan baik. Yang kita bisa lihat juga harus sesuai dari yang kita lihat untuk dari referensi itu setiap komponen harus memiliki input output, proses diumumkan komponen itu memiliki data store atau alur data, dan juga perlunya adanya, dan di sini tulis DFD membantu para analis sistem meringkas informasi sistem, hubungi antar subsistem, membantu perkembangan aplikasi secara efektif, dan berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik. Nah, di sini seharusnya penulis itu membuat DFD lebih rapi supaya alur sistem dapat dibaca dengan baik juga. Dan kalau lihat seperti ini ada beberapa proses yang tertutup sehingga uh, menjadi sedikit terganggu jika pembuat sistem melihat adanya kekurang jelasan dari data yang diberikan pada DFD. Pada bagian lainnya sudah tertulis dan tergambarkan dengan baik mulai dari entitas, proses, dan alur sistem untuk sistem yang akan dibuat, dan dari tabel database juga sudah dibuat sesuai dengan yang digambarkan pada diagram data flow diagram yang dibuat. Mungkin itu saja yang perlu diperhatikan, adanya kejelasan dari sistem atau proses, keterangan proses yang digambarkan dalam DFD sehingga para pembaca atau pembuat sistem dapat terbantu dengan adanya data keterangan yang jelas dari DFD yang digunakan. Mungkin sekian dari saya untuk membahas skripsi terstruktur dan objek oriented. Jika ada kesalahan dalam memberikan tanggapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.